Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan latihan soal-soal dan pembahasan untuk ujian P3K tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk mengikuti seleksi P3K bisa simak terus video ini sebagai tambahan materi belajar untuk persiapan menghadapi ujian P3K nanti. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru atau soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan soal, di sini kami akan memberikan materi belajar. Ini supaya teman-teman belajarnya nanti tepat sasaran, yaitu ada 4 kompetensi guru yang wajib teman-teman pelajari. Karena soal P3K untuk guru honorer ini tidak lepas dari 4 kompetensi ini teman-teman. Kita lihat di sini, yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kita akan bahas satu-satu teman-teman mengenai 4 kompetensi ini. Kita lihat yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, ada 7 aspek teman-teman yang harus teman-teman kuasai dari kompetensi pedagogik ini. Kita lihat yang pertama yaitu karakteristik para peserta didik. Nah, mengenai karakteristik peserta didik, ini guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, dan fisik. Kemudian yang nomor 2 yaitu teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, di sini guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Kemudian yang nomor 3 yaitu pengembangan kurikulum. Nah, di sini guru harus bisa menyusun silabus dan RPP teman-teman sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Kemudian yang nomor 4 yaitu pembelajaran yang mendidik. Nah, di sini guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja teman-teman, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang nomor 5 yaitu pengembangan potensi para peserta didik. Nah, setiap peserta didik ini memiliki potensi yang berbeda-beda teman-teman. Jadi guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Kemudian yang nomor 6, cara berkomunikasi. Nah, guru juga harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran teman-teman. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Kemudian yang nomor 7, penilaian dan evaluasi belajar. Nah, untuk penilaian ini meliputi hasil dan proses belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ke personal teman-teman, karakter personal untuk kompetensi kepribadian. Kemudian kita lihat yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya ini berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis teman-teman, yang berkaitan dengan bidangnya. Kita lihat yang pertama yaitu menguasai materi pelajaran yang diampu. Kemudian yang nomor 2 yaitu menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang nomor 3 yaitu mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Kemudian yang nomor 4, mampu bertindak reflektif. Kemudian yang nomor 5 yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.
Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Nah, jadi inilah 4 kompetensi guru yang harus teman-teman kuasai dan teman-teman pelajari, karena materi soal-soal P3K ini tidak lepas dari 4 kompetensi ini, teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang nomor 1. Ibu Ida adalah seorang guru yang sedang asik berdiskusi dengan teman sejawatnya tentang susahnya menyampaikan materi pelajaran IPA yang penuh dengan istilah Latin kepada siswa. Dia merasa siswa sangat sukar menghafal istilah asing tersebut. Ia meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengajar materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Dilihat dari langkah-langkah PTK, Ibu Ida sedang berada dalam tahap yang A. Identifikasi masalah, yang B. Analisis masalah, yang C. Merumuskan masalah, yang D. Merencanakan perbaikan, yang E. Perencanaan tindakan. Nah, untuk soal nomor 1, ini ada sebuah permasalahan teman-teman, di mana Ibu Ida ini merasa kesulitan dalam menyampaikan istilah Latin atau asing kepada siswa. Kemudian Ibu Ida ini meminta pendapat kepada teman-temannya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Yang sedang dilakukan Bu Ida ini berada dalam tahap, kita lihat yang A, identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalah ini merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jadi untuk identifikasi masalah ini salah teman-teman, karena Ibu Ida ini bukan sedang mengidentifikasi masalah teman-teman. Kemudian kita lihat yang B, analisis masalah. Nah, untuk analisis masalah ini adalah mengkaji sebuah permasalahan yang sudah kita identifikasi tadi guna meneliti masalah tersebut secara mendalam pada suatu persoalan untuk memperoleh hal tertentu. Nah, untuk analisis masalah ini juga salah teman-teman, kurang tepat. Kemudian yang C yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah ini merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah dari sebuah penelitian teman-teman. Jadi kurang tepat juga yang C, karena Ibu Ida ini masalahnya sudah jelas teman-teman, yaitu dia kesulitan untuk menyampaikan bahasa asing kepada siswa. Jadi salah, kurang tepat yang C. Kemudian yang D, merencanakan perbaikan. Nah, untuk merencanakan perbaikan ini guru membuat rencana tindakan teman-teman, atau rencana perbaikan, cara apa yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D teman-teman, merencanakan perbaikan. Yang mana di sini Ibu Ida meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengatasi materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 2, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal yang A. Kesulitan akademis, yang B. Gangguan simbolik, yang C. Gangguan non-simbolik, yang D. Gangguan sosial emosional, yang E. Gangguan disprasia. Nah, untuk soal nomor 2 ini ada suatu permasalahan teman-teman, yang mana ada salah satu siswa yang mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi saat ditanya dia tidak mengerti apa yang ia dengar. Nah, peserta didik ini mengalami kesulitan belajar dalam hal yang betul adalah yang B, yaitu gangguan simbolik. Kita lihat di sini teman-teman, gangguan simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian kita lihat yang A, kesulitan akademis. Nah, kesulitan akademis ini meliputi kesulitan membaca, menulis, dan berhitung teman-teman. Kemudian kita lihat yang gangguan non-simbolik. Gangguan non-simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Kemudian yang D, gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Kemudian yang E, gangguan disprasia. Gangguan disprasia juga dikenal dengan kesulitan belajar motorik, yaitu mengalami kesulitan dalam merencanakan dan menyelesaikan tugas motorik halus dan kasar. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Yang nomor 1, faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Nomor 2, kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Yang nomor 3, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Yang nomor 4, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar.
pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan yang A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, yang D 3 dan 4, yang E 4 dan 2. Nah, yang ditanyakan ini adalah faktor penyebab dari dalam diri siswa, teman-teman. Kita lihat yang nomor 1, faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Nah, untuk yang nomor 1 ini salah, teman-teman, karena faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa ini bukan dari dalam diri siswa, teman-teman. Jadi opsi yang ada satunya ini salah. Jadi yang 1, 2 ini salah, yang B juga salah. Kemudian kita lihat yang nomor 2, kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Nah, yang nomor 2 ini betul, teman-teman, karena ini faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu tingkat kecerdasan. Jadi yang ada duanya ini adalah betul. Kita lihat yang ada duanya, yaitu C betul, kemudian antara C dan E. Nah, jadi antara C dan E, teman-teman. Kemudian yang nomor 3, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Nah, ini juga berasal dari dalam diri siswa, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu 2 dan 3. Kemudian yang nomor 4, seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi. Ini artinya guru tersebut telah melaksanakan dan mengembangkan kompetensi, yang A kompetensi pedagogik, yang B kompetensi kepribadian, yang C kompetensi profesional, yang D kompetensi sosial, yang E kompetensi akademik. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C, yaitu kompetensi profesional. Karena ini berkaitan dengan substansi keilmuan yang berkaitan dengan bidang studi, teman-teman. Kemudian kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kompetensi kepribadian, kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang dewasa, arif, bijaksana, dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama guru, wali murid, dan masyarakat. Kemudian kompetensi supervisi akademik, ini adalah membina guru dalam peningkatan mutu proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 5, Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola yang A kausal, yang B spiral, yang C kronologis, yang D inquiry, yang E psikologis. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang B, yaitu spiral. Kita lihat di sini, teman-teman, jawaban B spiral. Spiral ini adalah susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana. Kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian kita lihat yang kausal, teman-teman, pola kausal. Pola kausal ini adalah susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Kemudian pola kronologis ini adalah susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Kemudian yang pola psikologis ini adalah susunan materi pembelajaran yang dimulai dari umum ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus. Kemudian pola inquiry atau pemecahan masalah ini adalah susunan materi pembelajaran yang mengarah pada proses penemuan ataupun pemecahan masalah. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Baik, teman-teman, itulah beberapa latihan soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.